Para mahasiswa dan sahabat edukasi, kita bertemu lagi, kita jumpa lagi dengan materi kewirausahaan, khususnya pada sesi karakteristik wirausaha. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, karakteristik wirausaha itu, atau orang biasa bilang entrepreneurship, secara sederhana dapat diartikan sebagai satu proses mengidentifikasi, mengembangkan, serta membawa visi kehidupan yang berujung pada dibentuknya sebuah usaha, sebuah bisnis. Selain itu, wirausaha itu sering juga disebut sebagai wira swasta dan dianggap memiliki definisi yang sama. Arti dari wirausaha itu adalah kegiatan mengelola bisnis mulai dari persiapan modal, proses produksi, pemasaran, hingga pengaturan keuangan. Nah, wirausaha itu sendiri merupakan orang atau individu yang melaksanakan semua proses tadi itu. Nah, jika dilihat dari definisi serta lingkup bisnisnya, wirausaha itu seorang yang menciptakan suatu bisnis baru dan dia berani menghadapi risiko serta ketidakpastian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan bisnisnya, serta punya kemampuan untuk mengidentifikasi peluang sambil mengkombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Bagaimana hakikat kewirausahaan? Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, kewirausahaan itu pada hakikatnya adalah sifat, ciri, watak, serta jiwa seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatifnya ke dalam dunia nyata secara kreatif. Sementara kreativitas itu adalah juga berpikir hal yang baru. Inovatif adalah bertindak melakukan sesuatu yang baru. Jadi kalau kita berbicara soal kewirausahaan itu terkait dengan kreativitas dan inovasi. Oleh sebab itu, pada video kali ini saya akan coba menyampaikan beberapa karakteristik wirausaha secara sederhana. Yang pertama, karakter wirausaha itu memiliki komitmen yang tinggi. Dia punya komitmen bekerja yang tinggi. Dia punya komitmen kepada orang lain yang tinggi. Ada jaminan, kepastian terhadap yang ia sampaikan, ia janjikan, ia pernah ucapkan. Itu sebagai komitmen yang tinggi. Contoh soal waktu, contoh soal kualitas produk, contoh soal harga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karakter wirausaha itu disiplin, termasuk disiplin di dalam mengelola produknya, disiplin waktu pengirimannya, disiplin di dalam memprosesnya, disiplin dalam melakukan transaksinya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah wirausaha itu harus percaya diri. Artinya ada jiwa-jiwa optimis yang tinggi pada dirinya,
segala sesuatu yang sudah diperhitungkan dengan matang, dia berani untuk mengambil keputusan. Bukan semata-mata istilahnya dia itu mengail keuntungan, keberuntungan, bukan semata-mata seperti itu, tapi mengail keberuntungan yang sudah betul-betul dia perhitungkan secara matang, untung dan ruginya, faktor-faktor risiko yang akan dihadapi, itu sudah dia manage semua. Yang ketiga, yang keempat adalah pantang menyerah. Ya, faktanya di lapangan bahwa orang membuka usaha, orang berwirausaha, orang berbisnis itu belum tentu sekali dia bisnis langsung sukses, belum tentu. Melalui sebuah proses yang panjang, melalui proses yang berliku-liku. Kadang harus kita kenali bahwa usaha itu mungkin baru stabil ketika sudah dibuka 6 bulan. Mulai titik pertama hingga 6 bulan itu biasanya adalah tahap pengenalan, itu adalah tahap-tahap kita mengalami kerugian. Karena itu kita wirausaha karakternya harus pantang menyerah. Jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi. Yang berikutnya adalah dia punya kreativitas tanpa batas. Contoh saja misalnya bengkel kendaraan. Kreativitas dia adalah pada umumnya bengkel itu adalah membuka usaha di tempat dan kita menunggu pelanggan. Tetapi ini dicoba sama dia memberikan nilai lebih dari dalam kreativitasnya. Dia menjemput bola. Orang boleh menggunakan jasanya dia bengkel kendaraan dengan cara janjian, telepon. Dia akan datang di rumahnya. Misalnya datang rumahnya jam sekian, dia akan datang dengan dia menyampaikan berbagai macam keluhannya, kerusakan daripada kendaraan tersebut. Di bidang misalnya medis, misalnya dokter bisa, misalnya saya tidak usah antri, tetapi saya telepon duluan, saya menggunakan fasilitas komunikasi telepon duluan, nanti saya akan datang jam 10, janjinya jam 10, itu juga bisa. Itu juga sudah masuk di dalam kreativitas, dan itu di-create terus menerus sesuai dengan kebutuhan orang. Yang berikutnya adalah karakteristiknya adalah jujur. Jujur itu mahal. Semua orang butuh kejujuran. Semua pelanggan butuh kejujuran. Bahkan kalau kita sebagai pelaku usaha yang jujur, katakanlah barang ini usianya pakainya setahun, kita bicara setahun, orang akan jadi senang, pelanggan akan jadi senang. Berani ngambil risiko, tadi saya katakan, dia berani mengambil risiko untuk buka usaha. Biasanya orang yang mau membuka usaha itu dihantui perasaan takut. Takut tidak laku, takut tidak ada yang datang, takut tidak bisa, bermacam-macam yang menghantui diri seorang yang akan membuka usaha. Nah, kalau dia tidak berani mengambil risiko, ya tidak akan pernah buka. Pertimbangan terus-menerus yang berlebihan. Yang berikutnya adalah selalu kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras artinya ya seperti yang sudah kita lakukan sama-sama, bahwa kerja keras saja tidak cukup, bahkan kita sekarang dihadapkan, kita dipaksa untuk juga bisa harus kerja cerdas. Yang berikutnya adalah mampu bekerja sama dengan orang lain. Era sekarang memang era kolaborasi. Tidak ada orang yang bisa hidup di dunia ini sendirian. Orang saya punya uang, tapi saya tidak punya pengetahuan, saya tidak punya skill, maka saya juga tidak bisa membuka usaha. Begitu terjadi sebaliknya. Jadi sumber daya yang dimiliki orang ini kita kumpulkan, kita berkolaborasi, itu menjadi sebuah bisnis yang baik. Yang terakhir, berorientasi pada masa depan. Contoh
seperti handphone. Handphone ini kan menjadi kebutuhan sekarang dan akan datang. Tidak akan lapuk, tidak akan sepi. Orang butuh handphone karena orang tidak akan meninggalkan handphone. Handphone ini menjadi kebutuhan utama. Bahkan dompet kita ketinggalan, kita masih bisa tersenyum. Tetapi begitu handphone kita ketinggalan, kita seperti di dunia sendirian, kesepian. Nah, kebutuhan handphone ini juga ditentukan oleh kondisi kebutuhan di zamannya, di eranya. Handphone bukan sekedar alat komunikasi. Makin banyak fiturnya, makin banyak digemari oleh pelanggan. Demikian para mahasiswa dan para sahabat edukasi saya yang bisa saya share materi kewirausahaan lebih terkhusus pada sesi karakteristik wirausaha. Sampai jumpa dengan materi-materi berikutnya yang lebih menarik. Sampai jumpa.